Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Ya, kembali saya akan melanjutkan video saya sebelumnya ya. Kemarin sudah sampai part 2. Ini yang part 3 mengenai bedah kisi-kisi dan pembahasan soal ujian sekolah SD tahun pelajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran matematika. Di part ketiga ini, kisi-kisi yang akan saya bahas adalah kisi-kisi nomor 11 sampai 15 dan masih pilihan ganda biasa. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk kisi-kisi nomor 11 ini, indikator soalnya adalah disajikan soal cerita tentang operasi hitung konversi satuan berat yang berbeda. Peserta didik dapat menyelesaikan soal dengan benar. Ya, jadi nanti ada soal cerita yang kaitannya dengan satuan berat ya. Nanti peserta didik dapat menyelesaikan soal dengan benar. Contoh soalnya seperti ini. Bumia mempunyai 0,2 ton kedelai ya. Sebanyak 1,2 kuintal kedelai Bumia diolah menjadi tahu ya. 0,2 ton kedelai, 1,2 kuintalnya diolah menjadi tahu. Berarti dikurangi ya. Kemudian Bumia membeli lagi 75 kg kedelai. Nah, setelah ini persediaannya pertama 0,2 ton, kemudian dipakai untuk membuat tahu atau menjadi tahu, itu 1,2 kuintal, terus membeli lagi 75 kg. Yang ditanya banyak kedelai Bumia sekarang adalah titik-titik kilogram. Ya. Jadi mintanya ke satuan kilogram, berarti kita harus konversi satuan berat ini ya. Kita tulis lagi saja dulu soalnya. Berarti seperti ini kalimat matematikanya. Pertama kan, Bumia ini punya 0,2 ton ya. 0,2 ton. Kemudian dipakainya 1,2 kuintal. Ini ya. Setelah itu membeli lagi, berarti ditambah 75 kilogram. Nah, ini berapa kilogram hasilnya? Maka kita akan bisa mengerjakan ini kalau satuannya sudah sama semua. Karena di sini yang diminta kilogram, maka ini kita harus ubah semuanya ini ke kilogram. Nah, untuk itu kalian harus tahu ini ya, bahwa 1 ton itu sama dengan 10 kuintal ya. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Dan 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Ini harus tahu. Nah, yang pertama ini berarti kan harus diubah ke kilogram semua. Berarti kita mengubah 0,2 ton, sini ya. 0,2 ton itu sama dengan berapa kilogram? Ya, ton ke kilogram, 1 ton 1000 kilogram, berarti 0,2 ton ya, 0,2 kali 1000 kilogram ya. Ini tinggal dikalikan saja atau geser koma boleh ya. Kalau geser koma 3 kali ke belakang, itu hasilnya nanti ya 200 kg. Jadi 0,2 ton itu sama saja 200 kg. Nah, ini kita ubah ini. Bawahnya saja ini. Ini 200 berarti ya. 200 kg. Dikurangi 1,2 kuintal. 1,2 kuintal itu 1,2 kuintal itu berapa kilogram? Kuintal itu 1 kuintal 100 kg. Berarti 1,2 kuintal itu 1,2 kali 100. Geser koma boleh ya, dua angka ke belakang ya. Itu berarti nanti hasilnya 120 kg. Ya. Berarti 1,2 kuintal itu sama saja 120 kg. Ditambah 75 kg ini sudah kilogram, maka tetap 75. Nah, ini tinggal kita kerjakan yang ini. Ya. Yang ini turunkan saja dulu. 200 dikurangi 120. 200 dikurangi, ya 80. 80 tambah 75. 80 tambah 75, ya 100, bawah ya, 155 kilogram. Nah, ini hasilnya. Jadi, banyak kedelai Bumia sekarang itu tinggal 155 kilogram. Pilihannya yang B. Iya, B. Paham ini ya, yang penting tahu konversi atau mengubah ya satuan
berat ini ke satuan berat yang lain. Ya. Kita lanjut ke nomor 12. Ini tentang debit ini. Soal tentang debit ini sebenarnya saya sudah pernah membuat videonya. Kalian bisa tonton, cari di channel YouTube saya untuk lebih lengkapnya ya. Ini nanti indikatornya disajikan soal cerita ya, soal cerita yang berkaitan dengan debit. Peserta didik dapat menyelesaikan soal tersebut dengan benar ya. Contoh soalnya ini. Sebuah bak penampungan air berbentuk balok, ini bentuknya balok ya, dengan ukuran panjang 80 cm, lebar 60 cm, dan kedalamannya 50 cm. Kedalaman berarti sama saja tinggi ya. Tinggi yang ke bawah itu. Berarti kedalaman itu, kalau dalam balok itu bisa disebut tinggi juga. Bak tersebut akan diisi air dengan pompa air. Untuk memenuhi bak tersebut diperlukan waktu 15 menit. Maka debit, yang ditanya debit, pompa air tersebut adalah, ini satuannya jangan sampai keliru, liter per menit. Ya, jadi kita sudah tahu dari soal itu panjang bak mandi itu atau penampungan air ini 80 cm ya. Kemudian lebarnya itu 60 cm. Tingginya nih ya, tingginya 50 cm. Waktunya 15 menit ya. Terus yang ditanya debit dalam liter per menit. Nah, ini waktunya udah menit ya. Tinggal ini. Nah, sebenarnya untuk memudahkan kita menghafal rumus atau mengingat-ingat rumus itu ada seperti rumus kecepatan dan rumus skala. Itu debit juga punya segitiga seperti ini. Atas ini volume ya. Kemudian ini bawah itu ada debit dan waktu. D dan W ini ya. Ini sebenarnya caranya gampang ini. Kalau mencari debit berarti yang ditutup huruf D-nya. Maka tersisa huruf V dan W. Artinya kalau tersisanya itu atas bawah maka dibagi. Artinya volume per waktu atau mencari debit itu volume per waktu atau volume bagi waktu. Kalau mencari waktu ya sama, berarti kan tersisa volume dan debit. Berarti mencari waktu itu volume per debit atau volume dibagi debit. Kalau mencari volume yang ditutup ini kan, maka tersisa D dan W. Tapi ini bersebelahan maka dikali. Jadi mencari volume itu debit kali waktu. Karena di soal ini yang dicari adalah debit, maka rumusnya volume per waktu. Ya, debit itu D sama dengan volume per waktu. Nah, waktunya sudah ada ini 15 menit. Tapi volumenya yang belum ada. Nah, kita harus mencari volume. Ini bentuknya balok, maka mencari volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjangnya ada ini 80 kali 60, lebarnya kali tingginya 50. 80 kali 60 kali 50 ya. Ini nolnya kita simpan saja dulu ya. Misalnya ini kita mau mengerjakan ini. 80 kali 60, nolnya kita simpan saja, 8 kali 6 saja. 8 kali 6 itu kan 48 ya. Nolnya tadi nyimpen 2, berarti kita kembalikan lagi. Kali 50 kan. Nah, ini nolnya simpan lagi aja. 1, 2, 3 kita simpan. Berarti tinggal 48 kali 5. 48 kali 5. 5 kali 8, ya 40, nulisnya 0, nyimpennya 4. 5 kali 4, 20 sama 4, 24. 240. Tapi tadi nyimpen 03 ya, berarti 240.000 cm kubik. Padahal yang diminta itu liter per menit. Maka ini 240.000 cm kubik. Itu kita ubah ke liter. Liter itu sama saja desimeter kubik ya. Sentimeter kubik ke desimeter kubik itu kan naik. Naik berarti dibagi 240.000 dibagi naiknya satu tangga berarti dibaginya 1000 ya. Kalau volume itu ya. Ini ada nolnya bisa dicoret 33. Berarti tinggal 240. Artinya 240.000 cm kubik itu sama saja 240 liter atau desimeter kubik. Nah, volumenya sudah ketahuan. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Ini saya tulis lagi ya. D itu kan V per W. Ya. V itu tadi ketemu ini 240 liter. 240 liter. Waktunya 15 menit. Berarti debitnya itu 240 dibagi 15. Nih di sini. 240 bagi 15. Prokapet ya. 24 bagi 15. Ya 1. 1 kali 15. 15. Kurangi ya, 4 dikurangi 5 tidak bisa, maka ini pinjam ya. 1 ini jadi 14. 14 kurangi 5, 9.
9 bagi 15 kan tidak bisa ini nurunin 0. 90 bagi 15, ya 6. 6 kali 15, 90. Nah, maka hasilnya adalah 16 liter per menit. Nah, ini jawabannya. 16 liter per menit. Berarti jawabannya adalah iya. A. Paham ya ini ya? Untuk debit. Kita lanjut ke soal nomor atau kisi-kisi nomor 13. Ini tentang sifat-sifat bangun datar ini ya. Nanti disajikan sifat-sifat bangun datar, peserta didik dapat menentukan bangun datar yang sesuai dengan sifat-sifat tersebut. Jadi, ada sifat-sifat bangun datar, kemudian kita pilih gambar mana yang sesuai dengan sifat itu. Nah, caranya ini contoh soalnya. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Keempat sisinya sama panjang. 2. Keempat sudutnya siku-siku. 3. Mempunyai 2 buah diagonal yang sama panjang. 4. Kedua diagonal saling berpotongan tegak lurus. Bangun datar tersebut berikut yang sesuai dengan sifat-sifat di atas adalah. Nah, menurut saya caranya seperti ini. Kita satu persatu saja dulu. Kita baca sifatnya. Ini contohnya ini. Keempat sisinya sama panjang. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya. Oh, ini yang A benar sama panjang karena ini persegi. Tapi yang B kan ini tidak. Salah kita eliminasi. Berarti B tidak mungkin jawabannya. C mungkin ini. Mungkin karena C ini sama panjang semua. D tidak mungkin. Ya, berarti jawabannya antara A atau C. Nah, itu untuk pernyataan yang pertama. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Ini benar siku-siku. Ya, kalau ini salah. Berarti jawabannya A sebenarnya. Langsung ketemu ini A. Tapi kita lanjut coba. Pernyataan yang ketiga. Mempunyai 2 buah diagonal yang sama panjang. Ini benar. Diagonalnya ini nanti sama panjang. Ini ke sini nih ya. Ke pojok. Ini juga ke pojok. Ini diagonal. Ini sama panjang. Tapi kalau ini tidak sama panjang ini diagonalnya. Ini salah. Yang keempat. Kedua diagonal saling berpotongan tegak lurus. Ya ini tegak lurus. Ini tegak lurus juga. Tapi ini yang betul semua ini. Yang merupakan ciri-ciri dari atau sifat-sifat yang ditulis di atas ini adalah bangun yang A. Ya. Paham ini ya? Lanjut ke soal nomor 14 tentang keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran. Nanti soalnya disajikan sebuah gambar setengah lingkaran. Gambarnya berarti setengah lingkaran sudah kita ketahui ini. Peserta didik dapat menentukan keliling setengah lingkaran tersebut dengan benar. Keliling setengah lingkaran. Jadi contohnya seperti ini. Ini perhatikan gambar berikut, ada gambar ini. Kemudian keliling bangun di samping adalah titik-titik sentimeter. Ya. Pi-nya 22/7. Keliling itu rumusnya kalau lingkaran itu, kalau keliling lingkaran itu, rumusnya 2πr atau bisa juga, keliling itu bisa juga pi D. 2 kali pi kali jari-jari atau pi kali D. Itu kalau keliling satu lingkaran penuh. Tapi kalau setengah lingkarannya bisa saja seperti ini. Dikali setengah saja. 1/2 kali ini 2πr. Atau keliling 1/2 pi D. Karena di sini sudah diketahui diameternya 14, kita boleh pakai ini. Ya. Atau pakai ini boleh. Nanti berarti jari-jarinya 7. Kita pakai ini saja ya. Ini yang pakai diameter. Berarti keliling setengah lingkaran itu sama dengan 1/2 kali pi kali D diameter. Ini diameternya 14 ya, ini D-nya 14. Nah, berarti tinggal kita masukkan 1/2 kali pi-nya kan sudah ada ini, 22/7 kali 14. 14 ini diameter. Ini dipersatu boleh biar sama semua, ya. Ini tinggal dicoret-coret boleh ini. Ini 2 dengan 22 boleh ini. 2 bagi 2, 1. 22 bagi 2, 11. Ini juga boleh ini. Ini 14 dengan 7. 7 bagi 7, 1. 14 bagi 7, 2. Berarti ini tinggal 1/1 kali 11/1 kali 2/1. Ya. Berarti 1 kali 11. 11 kali 2, 22. 22 ini 1 kali 1 kali 1/1. Berarti hasilnya 22 cm. Tapi ini 22 cm itu baru keliling dari sini nih. Dari sini ke sini saja ini. Jadi kalau lingkaran
itu kalau keliling lingkaran kan misalnya dari sini, itu kita kembali ke titik awal lagi nih. Tapi karena setengah lingkaran, itu kan berarti dari sini saja ini. Dari sini sampai ke sini. Nah, keliling lingkaran dari sini sampai sini itu 22. Nah, padahal keliling harus kembali ke awal. Nah, ini kan panjangnya 14. Berarti keliling lingkaran, setengah lingkaran ini 22 ditambah 14. Ya, berarti sama dengan, iya, 36. Jadi jawabannya yang, ya, C, 36. Ingat ini ya, untuk keliling setengah lingkaran, nanti ditambahkan dengan diameternya ini. Jangan lupa ini. Ya, paham ya? Kita lanjut ke soal terakhir untuk pembahasan di video part 3 ini. Tentang jaring-jaring bangun ruang. Ya. Peserta didik dapat menentukan jaring-jaring bangun ruang yang sesuai dengan gambar bangun ruang yang disajikan. Jadi ada gambar bangun ruang, nanti jaring-jaring yang tepat yang mana. Nah, ini contoh soalnya. Ini ada, perhatikan gambar berikut, prisma segitiga ya. Jaring-jaring yang sesuai dengan bangun ruang di atas adalah, nah ini nggak ada rumusnya sebenarnya, ini tinggal berimajinasi ya. Dibayangkan kira-kira mana yang dapat dibentuk, jaring-jaring di bawah ini dibentuk menjadi bangun yang seperti di atas ini. Ya, contohnya nih, kalau B ini tentu tidak jadi ini ya, karena segitiganya ini di bawah semua ini. Ya, ini nggak jadi ini. Ini juga tidak jadi ini, karena segitiganya di sini. Ya, ini yang paling bisa itu A ini. Ya, ini memang tidak ada rumusnya, ini hanya kalian mengira-ira ya, membayangkan, mengimajinasi kira-kira kalau ini disusun itu bisa tidak menjadi bangun yang seperti di atas ini. Ya, berarti ini jawabannya yang A. Ya, jawabannya yang A. Ya, itu pembahasan atau bedah kisi-kisi untuk US SD ya, mata pelajaran matematika di part 3 ini, nomor 11 sampai 15. Semoga bermanfaat ya. Apabila masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan, ada soal yang kalian anggap sulit, kita bisa bahas di sini. Tinggalkan saja di kolom komentar. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.